إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitaidu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, Fiqh dalam Madzhab Syafi'i karangan Syekh Al-Alamah Abu bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala, masih di salatnya seorang musafir. Kali ini kita akan bahas atau memulai bahas sholat jamak. Sholat jamak karena safar, dan juga nanti ada juga sholat jamak karena motor, yaitu karena hujan. Kita lihat apa yang dikatakan musonif. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, faslun wa yajuzu boleh al-jam'u menjamak bainal asroini, di antara dua sholat asar, maksudnya zuhur dan asar, wal isya'aini, dan dua isya, maksudnya maghrib dan isya, takdiman jamak takdim, wa ta'khiran, dan juga jamak takhir. Maksud dari al-asranya adalah zuhur dan asar. Kenapa kemudian disebut dua asar? Karena dimenangkan, didominasi dengan asar, karena asar lebih utama daripada zuhur, sehingga disebut asarnya yang didominasikan. Sebagaimana karena sholat asarnya sholat wusta, sebagaimana di Al-Baqarah 237 Allah berfirman, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat-sholat dan sholat wusta. Kemudian sholat wusta ini apa? Di dalam hadis disebutkan di riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan ketika di perang Ahzab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mala'allahu buyutahum wa quburuhum nara syaghaluna 'anis sholati al-wusta. Mereka menyibukkan kami dari sholat wusta hatta ghabatis syams, sampai matahari tenggelam. Ini menunjukkan berarti sholat asar, karena setelah sholat asar adalah sholat maghrib, yaitu ketika matahari tenggelam. Kemudian juga riwayat Muslim, syaghaluna 'anis sholatil wusta sholatul asar. Bahkan ini disebutkan langsung, mereka menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Kemudian kata al-isya ini dua isya, ini juga maksudnya dua isya, maksudnya maghrib dan isya. Kenapa kemudian dimenangkan disebut dengan dua isya, tidak sebut al-maghribain, tapi al-isya'ain, karena isya lebih afdal daripada maghrib. Di antara dalil yang menunjukkan isya lebih afdal adalah hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa sholatan asqala ala munafikin minal fajri wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada salat subuh dan isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui yaitu keutamaan di dalam salat subuh dan isya, sungguh mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak ataupun jalan dengan di atas pantatnya. Ada dua penamaan, habwan, merangkak, yaitu dengan merangkak itu dengan lutut. Ada juga yang memaknai berjalan dengan pantat, ngesot. Ini menunjukkan sholat isya adalah sholat yang utama, lebih utama daripada maghrib. Kemudian disebutkan di sini hukumnya adalah menjamak ini
boleh dan disebutkan takdiman wa takhiron. Bisa jamak takdim, jika bisa jamak takhir. Nah, karena kalau dikerjakan di waktunya masing-masing dalam kondisi tertentu seperti safar, ya, ini berat, ya. Masyakoh safar. Ada hadis yang menunjukkan hal ini, riwayat Bukhari, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina sholati zuhri wal asri idza kana ala zuhri sairin wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara sholat zuhur dan sholat asar jika beliau ala zuhri sair, yaitu dalam keadaan musafir, ya, dalam keadaan musafir, safar. Wa yajma'u dan beliau juga menjama', ya, sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian juga hadis Ibnu Abbas, masih hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina shalah fi safaratin safaronaha fi ghazwati Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat dalam satu safar yang kami safar bersama beliau di perang Tabuk. Wa jama'a baina zuhri wal asri. Beliau menjamak salat zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, dan maghrib dan isya. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, Sa'id bin Jubair mengatakan, qultu li Ibnu Abbas, aku berkata pada Ibnu Abbas, ma hamalahu ala zalika, apa yang mendorong Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, arada an la yuharija ummatahu, itu an la yuharija ummatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tidak memberatkan umatnya, ingin meringankan apa? Umatnya. Jadi dalil-dalil menunjukkan adanya disyariatkan sholat jamak, ya, dibolehkannya menjamak. Dan jamak ini, menjamak sholat ini adalah termasuk rukhsah, ya, ada termasuk rukhsah. Sehingga di sini apa, masuk kategori keringanan, sehingga nanti ada hukum-hukum berkaitan dengan rukhsah. Nah, menjamak sendiri ini kalau kita lihat, ya, dari ibarah musonif ya juzu, ini berarti hukumnya boleh, ya, al jawaz. Jadi hukum menjamak, hukmu al jam'u baina as-sholatain. Nah, ini hukumnya adalah al-jawaz, boleh. Nah, boleh ini bisa misalnya dia masuk mandub, ya, al-mandub sunnah. Kemudian bisa juga nanti hukumnya adalah wajib, bisa juga hukumnya wajib, mencakup mandub atau juga wajib. Ada juga khilaful aula, ya, khilaful aula juga ada, khilaful aula. Khilaful aula. Nanti bisa tiga hukumnya. Nah, di Busar Al-Karim ini disebutkan dia mandub. Jadi hukum asalnya itu menjamak sholat, ya, adalah boleh, sehingga di sini disebutkan di matan akan disebutkan watar kuhu afdol, ya, yaitu apa? Meninggalkan jamak adalah afdol. Jadi bisa hukumnya apa? Sunnah bisa, mandub dianjurkan. Misalnya, ya, gambarannya ini seorang yang berilmu, ya, yang yuktada bihi, orang ini diikuti. Ya, kalau mengerjakan sesuatu diikuti, ada jamaahnya, murid-muridnya, orang-orang di sekitarnya, karena dia orang yang berilmu. Maka sebaiknya bagi dia ketika dia safar,
maka yang sebaiknya dia menjamak agar orang-orang di sekitarnya yang mengikuti dia itu menjadi lebih ringan, ya. Karena nanti kalau dia nggak menjamak, yang lainnya ikut-ikutan tidak menjamak sehingga berat, ya. Padahal ini dibolehkan, ya. Pada asalnya dibolehkan menjamak, tapi kalau kondisi tertentu dia menjadi dianjurkan. Contohnya itu. Kemudian terkadang hukumnya khilaful aula, ya. Kemudian terkadang khilaful aula itu di bawah makruhnya. Kemudian ada juga dicontohkan di sini untuk yang wajib, ya, terkadang wajib, ya. Dijelaskan oleh penulis Busyara Al-Karim Syekh Ali Baisan rahimahullah taala, contohnya orang yang berniat menjamak takhir zuhur dengan asar. Jadi orang ini berniat menjamak takhir zuhur dan asar, dan masih tersisa waktu asar seukuran 4 rakaat. Jadi ini menjamak, dia menjamak apa? Zuhur dengan asar, niat jamak zuhur dan asar, jamak apa? Takhir. Nah, sekarang dia pada posisi di akhir-akhir waktu sholat asar. Di posisi akhir-akhir waktu sholat asar. Dan hanya tersisa waktu ini sekitar apa? 4 rakaat. Sekitar 4 rakaat. Maka wajib dia dalam kondisi ini menjamak takhir plus qashar agar bisa ada semuanya. Ini kondisi wajib. Nah, ada pendapat lain, pendapatnya Imam Al-Muzani dan juga Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala, mengatakan tidak boleh menjamak sholat secara mutlak kecuali saat nusuk. Nah, saat nusuk ibadah haji di Arafah dan Muzdalifah. Nah, selain itu nggak boleh menjamak. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan Al-Muzani. Dan juga berpendapat qashar itu boleh meskipun maksiat dengan safarnya, karena menurut keduanya, menurut Abu Hanifah dan Al-Muzani muridnya Syafi'i, qashar adalah asal, ya. Asal, bukan rukhsah di dalam sholatnya musafir, bukan rukhsah, tapi dia azimah, lawan rukhsah azimah, sehingga dibolehkan di situ meskipun safarnya safar maksiat. Nah, kalau jamak tidak boleh. Jamak tidak boleh menurut Al-Muzani dan Abu Hanifah. Kalau menurut Syafi'iyah boleh jamak kecuali dia bermaksiat, ya, dan dengan safarnya. Sehingga kalau menjamak bagi orang bermaksiat itu terlarang untuk menjamak bagi orang yang bermaksiat, misalnya safarnya maksiat, maka terlarang menurut kesepakatan 4 mazhab. Kalau ini dia itu safar maksiat menjamak sholat, maka terlarang menurut 4 mazhab. Ya. Kemudian jamak di sini ada 2, ya, takhir sama ada 2 bentuk, takhir sama apa? Sama takdim sama takhir. 2 bentuk, jam'u, takdim sama takhir. Jamak takdim adalah 2 sholat dikerjakan di waktu yang pertama, sehingga sholat yang kedua dimajukan. Misalnya kita menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, berarti sholat asarnya dimajukan, dikerjakan di waktu zuhur. Sedangkan jamak takhir kebalikannya, 2 sholat dikerjakan di waktu yang kedua, sehingga dia atau kita mengakhirkan pelaksanaan sholat yang pertama. Sehingga kita misalnya menjamak sholat zuhur dan asar, jamak takhir, berarti sholat zuhur ditunda. Pelaksanaannya nanti sampai di sholat asar. Wa yajuzu al-jam'u bainal asri wal isya'ain taqdiman wa ta'khiran.
Kemudian musannif menyebutkan tadi yang bisa dijamak apa? Zuhur sama asar ya. Kemudian maghrib sama isya. Tidak boleh kalau misalnya asar dengan maghrib, nggak boleh. Isya dengan subuh nggak boleh. Kemudian subuh dengan zuhur juga tidak boleh. Karena yang warid yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah demikian. Kemudian watarkuhu afdol. Watarkuhu afdol. Meninggalkan jamak afdol menurut pendapat Syafi'iyah. Ya, karena kenapa? Ya berarti kalau menjamak itu ada mengosongkan salah satu sholat, mengosongkan salah satu waktu sholat dengan sholat. Misalnya nih, sholat zuhur dijamak dengan asar, jamak takhir, berarti waktu zuhur nggak sholat apa-apa, ada satu waktu kosong dari sholat. Atau kalau jamak takdim berarti waktu asar kosong dari sholat, padahal itu adalah waktu sholat. Maka ini diantara alasannya atau ilat kenapa afdolnya tidak menjamak. Yang afdol itu ya sholat di masing-masing waktunya, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Karena mengosongkan salah satu waktu dengan sholat, tidak ada sholat. Kemudian apakah sebaiknya jamak takdim atau takhir? Maka di Busra al-Karim disebutkan wal afdal liman kana sa'iran fi ahdil waqtaini nazilan fil akhir al jam'u fi waqti nuzul. Bagi yang afdal bagi orang yang dia di salah satu waktu sholat itu sedang jalan, kemudian dia berhenti singgah di waktu sholat yang lain. Maka kapan menjamaknya? Menjamaknya ketika singgah, sebaiknya seperti itu. Kita perjalanan biasanya ada waktu jalan, ada waktu singgah, mampir misalnya seperti itu. Nah, maka itu pas mampir singgah itulah nanti yang dilakukan jamaknya. Baik, demikian berkaitan dengan hukum sholat jamak serta dalil-dalilnya. Untuk masail berikutnya insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.